dokter, banyak wanita yang menganggap haid yang tidak teratur itu biasa. Nah, sebenarnya apakah ini normal atau justru perlu diwaspadai, dok? Kemudian apa yang disebut haid normal gitu ya? Haid normal itu jadi... Halo sahabat Hermina, kembali lagi kita di podcast kesehatan Rumah Sakit Hermina Galaxy. Nah, kali ini kita akan membahas masalah yang sering dialami banyak wanita, yaitu mengenai haid yang tidak teratur. Nah, untuk kali ini bersama kita sudah hadir narasumber kita, Dr. Haja Zakia, konsultan obstetri dan ginekologi. Halo dokter, gimana dok? Udah bergabung bersama kami, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga undangannya untuk acara hari ini. Baik, ya. Oke dokter. Nah dokter, banyak wanita yang menganggap haid yang tidak teratur itu biasa. Nah sebenarnya apakah ini normal atau justru perlu diwaspadai, dok? Oke, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tadi yang apakah haid tidak teratur itu normal atau tidak, nah kita harus tahu dulu haid itu apa sih gitu ya. Jadi haid itu proses yang terjadi pada wanita di mana apabila tidak terjadi pembuahan maka endometrium itu akan luruh, maka dia akan mengalami haid. Nah, kemudian apa yang disebut haid normal gitu ya. Haid normal itu jadi dia siklusnya itu antara 21 sampai 35 hari. Nah, itu dihitungnya bagaimana? Bukan dari tanggalnya gitu, bukan ya. Jadi dari hari pertama haid sampai hari pertama haid berikutnya. Nah, itu jaraknya berapa? Bukan setelah haid terus dihitung gitu, enggak ya. Jadi dari hari pertama sampai hari pertama berikutnya. Kemudian lamanya berapa hari? Yaitu 2 sampai 7 hari. Dan bagaimana dengan volumenya? Nah, dikatakan volumenya itu sampai tidak mengganggu aktivitas. Jadi itu hanya sekitar 30 sampai 80 cc per hari. Nah, jadi sebenarnya seorang wanita tuh harus tahu, bukan berarti saya bulan ini tanggal 3 gitu ya. Terus bulan depan tanggal 2, terus dia sudah menyebut itu tidak teratur. Jadi tidak begitu ya. Jadi bisa saja kalau misalnya dia bulan ini tanggal 3, kemudian bulan depan tanggal 2, tapi dia memang setiap bulan tuh akan maju gitu ya tanggal haidnya. Nah, itu kan kalau kita merujuk tadi bahwa siklus haid normal itu tadi 21 sampai 35 hari. Bisa saja itu sesuatu yang normal, tapi bisa juga tidak normal ya. Jadi begitu Dokter Marta ya. Jadi memang perempuan tuh harus tahu ya siklusnya dia gitu. Bukan tanggalnya, bukan tanggal haidnya ya. Dok, bagaimana kalau ada pasien atau wanita yang jarang atau belum pernah sama sekali haid? Itu bagaimana dok? Normal nggak dok? Oh ya, jadi memang gangguan haid itu macam-macam. Jadi ada tuh perempuan tidak pernah haid dari awal memang tidak pernah haid. Itu yang kita sebut sebagai amenorrhea primer. Ya, penyebabnya biasanya memang mungkin ada kelainan kromosom atau bisa juga cuma kelainan dia misalnya tidak himennya tidak perforasi. Jadi maksudnya tertutup. Nah, jadi memang kita harus cari penyebabnya ya. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai amenorrhea sekunder. Jadi dia tuh pernah haid tapi tiba-tiba dia henti haid gitu ya, bisa setahun gak haid seperti itu. Nah, itu kita juga harus cari penyebabnya. Apakah dia memang ada kelainan kromosom? Itu juga bisa tuh, dia sudah pernah haid tapi kemudian berhenti, itu juga bisa karena kelainan kromosom. Bisa juga karena misalnya kasus-kasus dengan yang mungkin sering didengar ya oleh sahabat-sahabat Hermina yang kita sebut sebagai PCOS atau sindrom polycystic ovarium. Untuk yang mengalami haid jarang, misalnya 3 bulan sekali baru mendapatkan haid, itu bagaimana dokter? Oh iya, tadi kita udah singgung sedikit ya yang tadi saya sebut sebagai amenorrhea sekunder. Jadi kalau dia jarang-jarang, bisa misalnya setahun sekali haidnya gitu ya, atau 3 bulan sekali, itu bisa terjadi. Misalnya pada kelainan dengan PCOS tadi ya, jadi pematangan sel telurnya itu terjadinya nggak tiap bulan, harusnya kan normal tiap bulan ya. Ini mungkin baru 2 bulan ada yang matang, akhirnya baru dia akhirnya haid seperti itu. Atau juga tadi kelainan kromosom, biasanya yang kelainan kromosom yang sering kita temui itu adalah Turner syndrome. Ya, jadi dia sempat haid tapi tidak haid. Tapi biasanya ini benar-benar tidak haid-haid lagi, beda dengan yang tadi PCOS.
Untuk itu makanya memang seorang wanita tuh harus memeriksakan diri ya, dia tuh penyebabnya apa sih, kok saya bisa nggak haid atau kok saya haidnya jarang-jarang. Nah makanya seorang wanita tuh memang harus care dengan siklus haidnya. Dan yang jadi perhatian juga bisa terjadi pada misalnya olahragawan berat gitu ya, yang dia sampai underweight gitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan gangguan haid seperti oligomenorrhea ini. Ya. Ya, satu lagi dokter, ada lagi yang mengalami haidnya yang memanjang atau banyak, bisa sampai 1 minggu atau lebih. Nah itu bagaimana dokter? Nah itu memang kalau untuk gangguan haid yang kita sebut sebagai perdarahan terus abnormal gitu ya, atau perdarahan haid yang abnormal, itu kita harus periksa lagi tuh apakah penyebabnya karena ada kelainan dari struktur dari organ genitalianya atau bukan dari struktural. Bukan struktur maksudnya ya hormonal yang mungkin yang biasa ditemui oleh pasien kita ya. Jadi memang harus diperiksakan dulu tuh. Nah biasanya kalau haid memanjang itu memang kebanyakan karena kelainan struktural dari rahimnya, misalnya ada adenomiosis, kemudian ada mioma uteri, ya. Tapi bisa juga cuma karena dia tidak mengalami ovulasi tuh, akhirnya dia nggak haid. Nah begitu haidnya jadi memanjang, nggak berhenti ya, kayak dirapel tuh yang haid yang kemarin nggak haid berapa bulan terus dirapel seperti itu. Jadi memang nggak bisa, oh kalau ini karena ini. Nah tetap harus dilakukan pemeriksaan ya. Nah, dokter, selain haid yang tidak teratur, apakah ada gejala lain yang perlu kita waspadai, dok? Oh iya. Jadi yang sering kita temui pada pasien-pasien itu adalah keluhan nyeri haid. Nah, ini terjadi bukan hanya pada wanita yang sudah dewasa, tapi bahkan pada yang baru mendapatkan haid. Makanya di sana ada istilah dysmenorrhea primer. Ya, biasanya tuh saat kita lakukan pemeriksaan nggak ada kelainan, nggak ada kista, nggak ada miom. Nah itu biasanya terjadi pada remaja-remaja kita. Nah itu biasanya terjadi karena ada prostaglandin yang berlebihan sehingga rahimnya kontraksinya lebih kuat, jadinya nyeri. Nah biasanya pengobatannya juga dengan menggunakan analgetik ya. Kemudian ada lagi yang satu lagi yang disebut kita dysmenorrhea sekunder. Biasanya memang karena ada kelainan, misalnya ada kista, ada mioma, ada adenomiosis seperti itu ya. Jadi harus kita waspadai sebelum kita berpikir oh ini nyeri yang biasa gitu ya. Harus kita waspadai dulu tuh yang tadi. Kalau nggak ada yang tadi, oh ya mungkin memang ini nyeri haid yang biasa, yang memang nggak ada kelainan seperti itu. Oke dokter, jadi ini ada satu pertanyaan lagi dok. Kapan sebaiknya memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan? Oh iya, jadi tadi kita udah membahas tuh ya penyebab-penyebab gangguan haid. Jadi tentunya pertama kalau dia tidak pernah haid gitu ya, sementara usianya sudah 15 tahun, dia belum haid-haid, nah itu bawa ke dokter kandungan. Terus kedua tadi yang haidnya jarang banget tuh, 3 bulan nggak haid-haid, nah itu juga segera ke dokter kandungan. Kemudian apa tadi yang kita bahas, nyeri. Kalau nyeri hebat saat haid, nah itu juga. Kemudian haid yang banyak tadi ya, kalau misalnya sudah 7 hari haidnya masih banyak, padahal dia biasanya hanya 5 hari, harus segera ke dokter juga. Kemudian apalagi ya terakhir, oh ya haid yang tidak teratur ya. Kalau haidnya tidak teratur, jadi memang nggak ada siklusnya tuh, bukan sekali 35 hari, tapi memang nggak ada siklusnya, tidak teratur sama sekali, itu juga harus segera ke dokter. Baik, oke dokter, terima kasih luar biasa dok informasinya. Sangat informatif sekali ya dokter, apa yang sudah dokter jelaskan untuk kita semua. Nah sebelum kita mengakhiri pesan kali ini, apakah ada pesan untuk sahabat Hermina, khususnya kaum wanita dokter, dari dokter sendiri?
Ya, jadi karena kita tadi bahasannya adalah gangguan haid, pesan saya Kenali pola haid Anda, kenali apabila ada perubahan, dan segera ke dokter apabila mengalami hal-hal yang tadi kita sebutkan tadi ya, mulai dari tidak haid, siklus tidak teratur, ada nyeri haid atau haidnya banyak, segeralah ke dokter. Karena di balik gejala-gejala tadi itu pasti sudah ada perubahan dalam tubuh seorang wanita yang menyebabkan adanya gangguan perubahan tadi. Terima kasih. Dokter, terima kasih banyak dok untuk penjelasan. Nah, semoga pesan ini dan informasi kesehatan ini bermanfaat untuk sahabat sehat Hermina, terutama kaum wanita agar lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi kita. Maka kita pamit undur diri dulu. Saya Dr. Marta bersama Dr. saya Dr. Zakia. Terima kasih Ya, atas sampai perhatiannya. Jumpa Sampai jumpa di acara podcast kesehatan Hermina berikutnya. Salam. Terima Terima kasih, ya, Dok. kasih.